Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Warung Bu Imas. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, nasinya kenapa begini? Suara seorang pembeli terdengar meninggi. Bu Imas menoleh dari balik meja sambil menyeka keringat di dahinya. Pagi itu warungnya baru saja buka. Aroma sambal kacang yang baru digoreng mestinya memenuhi udara. Tapi kini yang terdengar hanya keluhan. Astagfirullah, pekik Bu Imas. Di hadapannya seorang pelanggan tetap, Pak Harun, menunjuk piring nasi. Nasi putih yang baru saja diangkat dari dandang di atas kompor terlihat berubah warna. Butiran nasinya lengket, berair, dan dari sela-selanya muncul titik hitam bergerak. Belatung menggeliat keluar. Padahal baru saja saya masak, Pak. Bu Imas tergagap. Saya angkat jam 6:30 kurang, masih panas. Pak Harun bergidik, cepat-cepat menyingkirkan piring itu. Saya sudah sering makan di sini, Bu. Baru kali ini lihat nasi aneh begini, seperti basi berhari-hari. Tidak mungkin, Pak. Bu Imas berusaha meyakinkan. Tapi suaranya sendiri terdengar goyah. Ia tahu betul, beras itu baru dibeli kemarin sore. Dandang baru ditanak pagi ini. Belum sempat ia membersihkan piring itu, dua mahasiswa masuk, membawa motor dan duduk di bangku dekat pintu. "Bu, pecel 2 pakai tempe goreng ya," kata salah satunya. Bu Imas mengangguk cepat, menoleh, menenangkan diri. Ia mengambil piring bersih, menyendok nasi lain dari dandang. Akan tetapi, saat sendok besi menyentuh nasi, tangannya berhenti. Dandang itu mengeluarkan bau asam menyengat. Ia menatap isinya, dan sekali lagi tubuhnya merinding. Seluruh nasi di dalamnya berair keabu-abuan, dipenuhi belatung yang menggeliat. "Ya Allah!" Sendok di tangannya terlepas jatuh ke lantai dengan suara nyaring. "Kenapa, Bu?" Mahasiswa itu mendekat, ikut melihat. Begitu matanya menangkap isi dandang, ia langsung memekik. "Ih, belatung semua!" Mahasiswa satunya ikut berdiri. "Wah, gila, baru masak kok begitu?" Mereka menutup hidung, lalu buru-buru pergi tanpa jadi makan. Warung mendadak sepi. Tinggal Bu Imas yang masih berdiri terpaku di depan dandang, menatap isi nasi yang mustahil busuk secepat itu. Pak Rosid, suami Bu Imas, baru saja datang membawa keranjang sayur dari pasar. "Lah, wajahmu kok pucat begitu? Ada apa, Bu?" Bu Imas menunjuk dandang. "Mas, coba lihat ini." Pak Rosid meletakkan keranjang, lalu melongok ke dalam dandang. Seketika, tubuhnya mundur dengan wajah terkejut. "Innalillahi, kok bisa busuk begitu? Padahal apinya masih menyala." "Aku nggak ngerti, Mas. Baru masak, baru selesai jam 6:30. Masih panas tadi." Pak Rosid menghela napas panjang. "Udah, buang saja. Jangan sampai ada yang lihat lagi. Nanti orang kampung ngomong aneh-aneh." "Tapi tadi Pak Harun sama 2 anak kuliah itu sudah lihat." Suara Bu Imas bergetar. "Aku malu, Mas. Mereka pasti mikir aku sengaja menyajikan makanan busuk." Suaminya diam, lalu mengangguk lemah. "Sudahlah, kita masak ulang. Mungkin berasnya jelek." Menjelang siang, Bu Imas mencoba masak lagi. Ia menanak beras baru, bahkan mencuci sampai berkali-kali. Tahu, tempe, sayur, semua ia siapkan dengan hati-hati. Ia berdoa dalam hati agar kejadian pagi tadi tidak terulang. Saat pelanggan datang lagi, ia menyajikan sepiring pecel dengan tempe goreng hangat. "Silakan, Bu," ujar Bu Imas kepada pelanggan, seorang ibu muda dengan anak kecil yang tersenyum ramah. Namun begitu pelanggan itu menyuapkan sepotong tempe ke mulutnya, wajahnya berubah. Ia menyingkirkan makanan, lalu berteriak, "Ya ampun, ada ulatnya!" Semua orang di warung menoleh. Bu Imas langsung mendekat, memeriksa tempe yang sudah digoreng renyah.
Benar saja, di dalamnya muncul belatung putih menggeliat, seakan tempe itu busuk dari dalam. "Ibu, saya nggak bohong ya, ini ada ulatnya." Ibu muda itu panik, anak kecil di sampingnya ikut menangis karena ketakutan. Bu Imas tidak bisa berkata-kata. Piring tempe itu ia ambil, tapi matanya sendiri tidak sanggup menatap lama. Perutnya mual. "Ya Allah, kenapa ini terjadi padaku?" ujar Bu Imas pelan. Ibu muda itu buru-buru membayar teh yang tadi sudah dipesan, lalu pergi dengan wajah ketakutan. Satu persatu pelanggan yang tadi duduk ikut pergi, tidak jadi makan. Warung pecel yang biasanya ramai berubah lengang. Menjelang sore, warung benar-benar kosong. Hanya ada bangku kayu, meja sederhana, dan lauk yang masih tersisa. Tapi tidak ada satupun yang berani menyentuh. Bu Imas terduduk lemas di kursi. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Mas, aku takut. Ini bukan sekedar nasi basi atau tempe busuk. Ada yang gak wajar." Pak Rosid diam lama. "Mungkin ada orang iri, Bu. Tapi jangan cepat berpikir macam-macam. Besok kita coba lagi. Kalau masih begitu, baru kita cari orang pintar." Malam itu, setelah warung ditutup, Bu Imas membereskan meja. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip. Hawa dingin menusuk. Saat ia jongkok untuk menyapu kolong meja, hidungnya menangkap bau anyir menyengat, seperti darah busuk yang lama mengendap. "Mas? Mas Rosid?" Panggilnya dengan suara bergetar. Pak Rosid yang sedang merapikan kursi mendekat. "Kenapa lagi, Bu?" "Bau." Bu Imas menunjuk ke kolong meja. "Coba cium." Pak Rosid menunduk. Wajahnya langsung berubah tegang. "Astagfirullah, bau apa ini?" Belum sempat ia berkata lebih lanjut, dari kegelapan kolong meja terdengar suara lirih. Bukan bisikan, tapi desisan panjang. Seekor ular besar meluncur keluar. Lidahnya menjulur, tubuhnya melingkar cepat di lantai. Bu Imas menjerit keras, jatuh ke belakang. Sapu di tangannya terlepas. Pak Rosid berusaha menghalau ular dengan kursi, tapi ular itu begitu lincah berputar di tengah warung. Bau anyir makin menusuk, membuat keduanya hampir muntah. Ular itu akhirnya melesat keluar pintu yang terbuka sedikit, menghilang ke gelap malam. Warung sunyi lagi, tapi hawa dingin makin mencekam. Bu Imas gemetar hebat. "Mas, aku nggak kuat lagi. Ada sesuatu di warung ini." Pak Rosid menatap sekeliling dengan wajah tegang. "Aku juga merasa begitu, Bu. Tapi kita harus sabar. Jangan sampai orang lain tahu kita diganggu. Bisa-bisa mereka nggak mau datang sama sekali." "Lah sekarang pun mereka udah nggak ada yang mau datang, Pak." Tangis Bu Imas pecah. Ia merasa seolah warung yang dulu jadi sumber penghidupan, kini berubah menjadi tempat terkutuk. "Mas, kenapa nggak hilang-hilang juga? Padahal sudah aku bersihkan pakai air cucian beras sama garam kasar." Bu Imas duduk lemas di kursi panjang warungnya yang kosong. Tangannya gemetar memegang sapu. Pak Rosid menatap sekeliling. Lantai masih licin karena baru disiram. Meja kayu juga mengkilap karena baru saja diseka. Namun bau aneh tetap menusuk. Bukan sekedar anyir, melainkan campuran busuk dan amis yang bikin mual. "Sudah, Bu. Jangan kebanyakan mikir. Mungkin kotoran ayam dari luar nyelonong ke sini," jawab Pak Rosid, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Bu Imas menunduk, suaranya lirih. "Aku baru selesai ngulek sambal tadi pagi. Cabai baru, kacang baru. Tapi pas aku buka, astagfirullah, warnanya hitam penuh cacing kecil. Padahal baru 1 jam aku bikin." Pak Rosid tertegun. "Hitam? Cacing? Di sambal kacang itu?" "Iya, aku sampai muntah tadi. Padahal kamu tahu sendiri, sambal pecel itu kebanggaan warung ini. Orang kampung makan di sini karena sambalnya. Sekarang malah berubah begitu." Pak Rosid menghela napas panjang. Matanya menatap kosong. "Kalau begini terus, orang-orang pasti curiga." Sore itu, 2 ibu-ibu yang lewat berhenti di depan warung. Mereka tidak masuk, hanya berdiri sambil berbisik. "Itu warungnya Bu Imas ya?"
Iya, katanya makanannya nggak wajar. Ada ulat keluar dari nasi. Bukan cuma nasi, Bu. Aku dengar dari tetanggaku, tempenya pun busuk dari dalam, seperti ada yang kirim sesuatu. Ih, jangan-jangan memang kena guna-guna. Atau bisa jadi dia sendiri yang duluan pakai pesugihan. Sekarang balasannya datang. Suara mereka tidak pelan. Jelas terdengar sampai ke dalam warung. Bu Imas berdiri di balik pintu. Wajahnya pucat pasi. Air mata menggenang. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Pak Rosid mendekat, menarik tangannya pelan. Sudah, Bu. Jangan didengarkan omongan orang. Mereka cuma bisa ngomong tanpa tahu kenyataannya. Tapi Mas, kalau gosip itu menyebar, siapa lagi yang mau makan di sini? Pagi itu, Bu Imas membuka baskom sayur bayam yang baru direbus. Harusnya bening segar dengan aroma daun bayam yang wangi. Akan tetapi, air kuahnya keruh. Dari sela-sela daun keluar ulat kecil putih yang berenang di permukaan. Astagfirullah. Tangannya refleks menutup mulut. Suaminya mendekat, ikut terkejut. Loh, padahal aku lihat sendiri, kamu baru merebus tadi pagi. Mas, ini gak wajar. Semua makanan yang aku buat berubah begini. Kayak ada yang sengaja ngerusak. Sudah, jangan panik. Kita buang saja. Mas, suara Bu Imas mendinggi, penuh ketakutan. Kalau setiap hari begini kita bisa apa? Dagangan gak laku, hutang tambah numpuk, aku gak kuat lagi, Mas. Hari itu tidak ada satupun pelanggan yang berani makan di warung. Orang hanya lewat, melirik sebentar, lalu pergi sambil berbisik-bisik. Sore menjelang malam, Bu Imas duduk sendiri di kursi. Warung sunyi. Dari luar suara anak-anak main petasan terdengar samar. Akan tetapi di dalam warung, suasana seolah dipenuhi bayangan gelap yang menekan. Bu Imas memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Akan tetapi, semakin lama rasa kantuk menyeretnya ke dalam mimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dapur warung. Lampu redup. Di atas lantai ada tanah berserakan. Bukan tanah biasa, melainkan tanah kering kehitaman yang tercium sangat menyengat. Bu Imas melangkah pelan, lalu matanya menangkap sesuatu di sudut dapur. Segumpal rambut panjang kusut tercecer di lantai basah, seperti baru diangkat dari sumur. Rambut itu bergerak, seolah merayap ke arahnya. "Jangan dekati aku!" Imas berbisik ketakutan. Rambut itu semakin dekat, melilit kakinya. Ia menjerit keras, tubuhnya jatuh ke lantai. "Bu, bangun, Bu!" Suara Pak Rosid mengguncang tubuhnya. Imas terlonjak terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi wajahnya. Astagfirullah. Ia menutup wajah dengan tangan. "Mas, aku mimpi aneh. Ada tanah, ada rambut kusut di dapur. Rambut itu jalan, Mas. Jalan sendiri." Pak Rosid menatap istrinya dengan wajah serius. "Ini sudah nggak bisa dibiarkan, Bu. Kalau mimpi pun sudah diganggu, berarti kita benar-benar sedang diserang." Imas menggigil, tubuhnya gemetar. "Mas, apa kita kena santet?" Pak Rosid tidak menjawab, hanya diam, menunduk, lalu memandang dapur dengan sorot mata gelap. Anak Bu Imas, Rina, datang. Dia melihat ke seluruh warung. "Bu, kok nggak ada orang lagi yang mampir? Biasanya jam segini sudah penuh." Suara anaknya, Rina, terdengar pelan. Bu Imas hanya menatap kosong ke arah jalan. Kursi panjang di warung pecelnya kosong. Meja-meja masih bersih tanpa satupun piring tersentuh. Padahal dulu, di jam makan siang seperti ini, pelanggan sering antri. "Orang-orang sudah takut ke sini, Nak," jawab Bu Imas lirih. "Tapi kenapa harus takut, Bu? Kan bukan salah Ibu." Bu Imas menarik napas berat, berusaha menahan tangis. Kadang orang lebih percaya gosip daripada kebenaran. Siang itu lewat begitu saja tanpa seorang pun datang. Semua lauk yang sudah dimasak dari sayur bayam, tempe, tahu, payek tidak tersentuh. Ketika ia hendak membersihkan, bau aneh kembali menusuk. Sambal kacang yang tadi segar berubah hitam pekat, dipenuhi cacing menggeliat. "Ya Allah,
Ia hampir muntah. Rina menutup hidung. "Bu, gak usah dilihat, buang saja. Aku gak kuat." Pak Rosid yang baru pulang dari pasar ikut melihat. Wajahnya muram. "Kalau begini terus, kita bisa habis." Hari demi hari berlalu, keadaan semakin buruk. Warung pecel Bu Imas yang dulu terkenal kini sepi total. Bahkan orang-orang lebih memilih beli ke warung kecil di ujung jalan daripada mampir. Di malam hari, Bu Imas terduduk di ruang tengah, wajahnya sayu. Di hadapannya, ada seorang pria berjaket kulit hitam, rentenir yang dikenal dengan panggilan Pak Min. "Bu Imas, saya bisa bantu. Saya tahu warung ini lagi sepi. Kalau butuh modal, bilang saja, saya kasih pinjaman. Bunganya kecil kok." Imas menelan ludah. Ia tahu bunganya pasti mencekik, akan tetapi ia tidak punya pilihan. "Berapa yang bisa Bapak kasih?" tanyanya dengan suara serak. 5 juta sekarang kalau Ibu berani. Tapi bulan depan harus setor 7. Kalau telat, ya saya punya cara sendiri nagihnya. Senyum tipis Pak Min membuat bulu kuduk meremang. Pak Rosid menatap istrinya gelisah. "Bu, jangan buru-buru, kita pikirkan dulu." "Mas, kalau nggak begitu kita makan apa?" Suara Imas berdetar. "Dagangan nggak ada yang laku, uang tabungan habis. Aku nggak tega lihat Rina sampai harus makan nasi kosong." Pak Min terkekeh kecil. "Hahaha, lihat, istri sampean lebih paham kenyataan. Kalau mau hidup, jangan banyak mikir, tanda tangan saja." Akhirnya dengan tangan gemetar, Bu Imas menandatangani selembar kertas. Ia tahu itu keputusan berbahaya, tapi ia sudah tidak punya pilihan. Beberapa minggu kemudian, pinjaman itu habis juga. Tidak ada pemasukan. Setiap hari makanan tetap busuk dan pelanggan tidak pernah kembali. Bu Imas mulai berhutang ke Bu Marni, tetangga di sebelah rumah, ke Pak Karto di ujung jalan. Semua ia pinjami dengan janji yang sama. "Nanti aku bayar kalau warung sudah laku lagi." Namun janji itu makin lama makin terasa hampa. Suatu malam, Rina mendekat ke ibunya sambil memegang perut. "Bu, perutku sakit, dari tadi mules terus." Bu Imas panik. "Kamu makan apa?" "Cuma nasi sama tahu goreng tadi siang." Mereka bertiga segera membuka sisa tahu goreng di dapur. Dan saat piring itu diangkat, semua terbelalak. Tahu yang baru digoreng siang tadi, kini berlendir, mengeluarkan bau busuk. Di sela-selanya muncul ulat kecil yang bergerak. "Astagfirullah." Pak Rosid segera membuangnya ke tempat sampah. Rina meringis, tubuhnya dingin. "Kita ke puskesmas sekarang," kata Bu Imas, hampir menangis. Beberapa hari kemudian, bukan hanya Rina, tapi juga Pak Rosid jatuh sakit. Mereka berdua lemah, sering muntah, tubuhnya panas dingin. Semua makanan di rumah cepat rusak. Bahkan nasi yang baru ditanak untuk makan keluarga pun berubah basi hanya dalam hitungan jam. Bu Imas duduk di samping ranjang, menatap suami dan anaknya yang terbaring. Air matanya jatuh tidak terbendung. "Kenapa, ya Allah? Kenapa harus kami?" Malam itu ia tidak sanggup tidur. Pikiran terus berputar. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali rambut kusut yang pernah muncul dalam mimpinya. Ia teringat gosip tetangga yang menyebut warungnya kena guna-guna. "Mas," ujar Bu Imas pada suaminya yang terlelap lemah, "aku yakin ada yang mau menghancurkan kita. Semua ini terlalu aneh untuk dibilang kebetulan." Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menghampiri. "Udah, aku nggak tega lihat kamu terus kayak begini. Kalau kamu mau aku kenalin sama seseorang. Dia bisa bantu." Suara lembut itu datang dari Suminah, tetangga yang dari awal selalu peduli. Sore itu Bu Imas duduk di bangku panjang depan rumahnya. Matanya kosong, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Sejak warungnya tidak laku, sejak suami dan anaknya ikut sakit-sakitan, hidupnya seolah jatuh ke jurang. "Aku ini sudah gak kuat, Minah. Mau masak, bahan cepet rusak. Nasi, lauk, sambal, semua kayak dihantam kutukan. Apa salahku? Aku cuma dagang, aku cuma pengen hidup." Suara Bu Imas terisak. Sumina menepuk pelan bahu sahabatnya itu. "Aku dulu pernah ngalamin. Beda memang, tapi mirip. Waktu itu kebunku tiba-tiba penuh ulat. Pohon layu, panen gagal. Orang-orang bisik-bisik. Katanya ada yang iri. Aku pun ke orang pintar. Alhamdulillah terbuka semuanya. Soda, aku bisa pinjemin uang. Kamu harus ke sana. Kalau dibiarkan habis semua." Bu Imas menoleh cepat.
Orang pintar, kamu yakin ini bukan tipu-tipu? Aku takut makin hancur. Percaya sama aku. Orang ini sudah dikenal sejak lama, banyak yang ditolong. Walaupun kamu ragu, anggap saja ikhtiar. Kamu mau diam aja sampai mati pelan-pelan. Kata-kata itu menancap kuat. Hati Bu Imas bergolak. Ia ingat wajah suaminya yang terbaring lemah, anaknya yang merintih demam, utang yang menumpuk di tangan rentenir. Diam berarti menyerah. Baiklah, akhirnya ia menjawab, "Aku ikut." Malam itu selepas Isya, Sumina menggandeng Imas menyusuri jalan desa. Angin dingin menusuk kulit, bulan separuh tersembunyi di balik awan. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara burung hantu terdengar. Kita ke desa sebelah, namanya Mbah Karto. Orang di desa ini sudah tahu siapa dia. Hati-hati ngomong di hadapannya. Jawab saja seperlunya, pesan Sumina. Bu Imas mengangguk, jantungnya berdentam kencang. Setiap langkah seakan menambah berat beban di dadanya. Rumah yang mereka tuju terletak di pinggir hutan bambu. Bangunannya sederhana, berdinding papan, dengan lampu minyak berkelip di beranda. Aroma kemenyan samar tercium di udara. Seekor kucing hitam melintas di depan pintu, membuat Imas tersentak. Suminah mengetuk perlahan. Dari dalam terdengar suara berat namun tenang. "Masuklah, aku sudah menunggumu." Mereka saling pandang. Bagaimana mungkin orang di dalam tahu kedatangan mereka? Di dalam ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya putih, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam menusuk. Di depannya ada wadah tanah liat berisi air jernih dan beberapa daun hijau. "Duduklah, Bu Imas," ucapnya mantap. Soalnya, nama itu sudah lama ia kenal. Imas terperanjat. "Mbah, bagaimana Mbah bisa tahu nama saya?" Orang itu tersenyum tipis. "Tidak ada yang tersembunyi. Bila niat orang datang karena terdesak, aku bisa mencium sisa energi dari rumahmu. Bau busuk, amis, menyengat, itu tanda ada yang mengikat hidupmu dengan kotoran goib." Tubuh Imas merinding. "Benar Mbah, masakan saya selalu busuk, nasi basi, lauk berulat, sambal jadi hitam. Bahkan di rumah sendiri, makanan cepat rusak. Suami dan anak saya sakit. Tolong saya Mbah, saya sudah nggak sanggup." Mbah Karto mengangguk pelan. Ia meraih segenggam beras dari wadah kecil di sampingnya, menaburkannya ke air. Busa tipis langsung muncul di permukaan. "Lihat," katanya sambil menunjuk. "Air ini jadi keruh. Itu pertanda ada benda asing tertanam di tempat usaha atau rumahmu. Aku melihat tanah kuburan dan rambut manusia yang sudah lama mati." Imas tercekik napas. "Ya Allah, jadi benar ada yang sengaja mengotori warung saya." Bener, sorot mata Mbah Karto dalam. Ini bukan hal kecil. Seseorang sengaja menanam benda itu di sekitar tempatmu. Niatnya jelas menghancurkan hidupmu. Kalau dibiarkan, keluargamu bisa ikut binasa. Air mata Imas menetes deras. "Mbah, siapa yang tega melakukan ini? Saya nggak pernah cari musuh." Dengarkan baik-baik. Aku bisa membalikkan kembali energi kotor itu, mengirimkan ke asalnya. Tapi ingat, resikonya berat. Orang yang mengirim akan mendapat balasan berkali lipat. Bisa sakit, bisa gila, bahkan bisa mati dengan cara mengerikan. Kamu siap menanggung akibat melihat itu terjadi? Hening. Imas menggigil. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena Imas tidak mau menyakiti orang lain. Suminah meremas tangan Imas. "Kalau kamu diam, kamu sendiri yang mati. Pilihannya cuma satu dah." Imas menunduk, terisak dan menghela napas panjang. "Saya nggak mau mati sia-sia. Kalau memang harus begitu, lakukanlah Mbah. Tolong selamatkan keluarga saya." Mbah Karto mengangguk mantap. Baik, tapi sebelum itu aku harus memastikan. Besok pagi, bawalah segenggam tanah dari sekitar warungmu. Aku akan tunjukkan apa yang ditanam di sana. Dari situlah kebenaran akan terkuak. Imas menatap Mbah Karto dengan mata penuh ketakutan. "Baik Mbah, saya akan lakukan."
Malam itu mereka pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan, hati Imas terus bergetar. Bayangan rambut kusut dan tanah kuburan menghantui pikirannya. "Imas, sudah siap? Tanah dan airnya kamu bawa." Suara Suminah lirih tapi tegas, memecah keheningan selepas Isya. Mereka berdiri di depan rumah bambu milik Mbah Karto. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Angin seolah menyelinap ke tulang. Imas menggenggam erat kantong plastik kecil berisi segenggam tanah bercampur air dari warungnya. Tangannya gemetar. "Ini Minah, rasanya berat sekali. Sejak aku ambil tadi sore, kantong ini kayak berdenyut, kayak ada yang hidup di dalamnya." Sumina menatapnya serius. "Makanya kita ke sini. Ingat, jangan banyak bicara di hadapan Mbah Karto. Jawab seperlunya." Mereka mengetuk. Pintu kayu segera terbuka. Mbah Karto sudah menunggu dengan tatapan tajam. "Masuklah. Waktu kita sempit. Malam ini harus selesai, atau kau akan habis dimakan kiriman itu." Ruangan dalam rumah diterangi lampu minyak redup. Aroma kemenyan menyebar pekat, menusuk hidung. Di tengah ruangan, Mbah Karto sudah menyiapkan tikar pandan. Ada mangkuk tanah liat berisi air, segenggam bunga layu, dan dupa yang mengepul. "Letakkan tanah dan air itu di depanku," perintah Mbah Karto. Dengan tangan gemetar, Imas menyerahkan plastik itu. Begitu dibuka, udara langsung berubah. Bau amis menyengat, mirip darak busuk. Sumina pun menutup hidung, wajahnya tegang. Mbah Karto menatap dalam-dalam. Ya, benar. Tanah ini terikat dengan kotoran goib. Lihat, airnya keruh, bercampur lendir. Itu bukan sekedar tanah biasa. Ada serpihan sesuatu di dalamnya. Ia mencelupkan jari ke air, lalu mengangkatnya. Ada rambut kusut melilit di sela jarinya. Rambut panjang, hitam, basah, mengeluarkan bau anyir. Imas menjerit kecil. "Ya Allah, itu kok kayak rambut orang mati ya, Mbah?" Mbah Karto mengangguk pelan. "Kamu beruntung masih hidup. Rambut ini dipakai untuk mengikat rejeki dan kesehatan. Tidak hanya usahamu, keluargamu pun ikut kena. Malam ini kita kembalikan. Tapi kamu harus siap mendengar, bahkan melihat hal-hal yang tidak akan dimengerti orang biasa." Ritual dimulai tepat tengah malam. Angin berhenti bertiup, seolah seluruh desa menahan napas. Mbah Karto duduk bersila, menyalakan kemenyan, lalu mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan panjang. "Imas, jangan bergerak. Apapun yang kau dengar atau lihat, jangan lari," kata Mbah Karto tajam. Imas menelan ludah. "Mbah, kalau aku nggak kuat?" "Kalau kau lari, kiriman itu akan menempel makin kuat. Diamlah," kata Mbah Karto. Suminah menggenggam tangan Imas erat. "Aku di sini, Ndah. Pegang aku kalau takut." Asap kemenyan semakin tebal. Bau menyengat menusuk hidung, membuat kepala pening. Suara mantra Mbah Karto berulang-ulang. Nadanya naik turun, seperti menembus ruang gelap. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan samar di antara asap. Pertama lirih, lalu jelas. Tawa cekikikan yang langsung berubah menjadi tangis meraung. Imas terpekik, tubuhnya hampir ambruk. "Astagfirullah, suara apa itu, Minah?" Suminah menahan bahunya. "Bertahan, ingat pesan Mbah." Mbah Karto tidak berhenti. Ia memukul-mukul lantai dengan batang kayu kecil. "Keluar kau, tunjukkan dirimu, kembalilah pada asalmu." Suara itu makin keras, tawa dan tangis bercampur seperti banyak orang menangis sekaligus. Dari sudut ruangan, bayangan bergerak. Gelap pekat menggumpal, memanjang, lalu membentuk siluet perempuan berambut panjang. Wajahnya tidak jelas, hanya mata merah menyala. Imas histeris. "Ya Allah, Minah, aku nggak kuat." "Diam, itu hanya bayangan. Dia datang menagih, jangan pedulikan." Bayangan itu melangkah mendekat. Suaranya melengking. "Imas, kau rampas hidupku. Sekarang giliranmu." Imas menutup telinga. Air matanya deras. "Aku nggak rampas apa-apa. Aku cuma jual nasi pecel. Aku nggak salah." Suminah memeluknya erat.
Itu tipuannya dah, jangan percaya. Mbah Karto meraih rambut basah dari wadah air, lalu membakarnya di atas kemenyan. Api menyambar cepat, mengeluarkan bau daging hangus yang menusuk. Saat itu, jeritan menggema memenuhi ruangan. Jeritan perempuan panjang, seperti kesakitan luar biasa. Imas menjerit histeris, menutup mata. "Bah, itu apa? Kenapa dia menjerit begitu?" Mbah Karto tetap tenang. Itu tandanya dia mulai hancur. Jangan takut, semakin dia menjerit, semakin dekat kita pada kebenaran. Bayangan itu menggelepar, mengecil, lalu pecah jadi asap hitam pekat. Suara tangisnya memanjang hingga perlahan menghilang. Imas terisak keras. "Astagfirullah, aku hampir mati ketakutan." Mbah Karto menatapnya dalam. "Ini baru awal. Kiriman itu kuat sekali. Aku sudah tahu siapa yang mengirim, tapi aku ingin kamu sendiri yang mengucapkannya." Imas gemetar. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Saya curiga Sarofa, adik ipar saya. Dia sering sindir, bilang saya terlalu pamer dengan warung ramai. Tapi apa benar sekejam itu?" Mbah Karto menghela nafas panjang. "Curigamu tidak salah. Bayangan tadi menyebut namamu bukan karena dia. Itu karena pengirimnya memaksa roh kotor untuk menempel padamu. Aku sudah kembalikan sebagian. Mulai malam ini, dia akan menanggung apa yang ia tanam. Namun, kau harus siap. Balasannya bisa sangat mengerikan." Suminah menatap ngeri. "Mbah, maksudnya orang yang mengirim bisa sakit keras, tubuhnya gosong terbakar, atau mati mengenaskan? Itu bukan tanggung jawabmu. Kamu hanya bertahan hidup. Ingat, hukum alam tidak bisa dibohongi." Imas menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis keras. "Ya Allah, kalau benar dia, kenapa tega sekali? Dia keluarga sendiri." Mbah Karto hanya menatap, matanya redup tapi tajam. "Iri hati lebih kejam daripada senjata. Besok kau akan dengar kabar buruk. Jangan terkejut." Malam itu, Imas pulang dengan tubuh lemah dan pikiran kacau. Suara tawa dan tangis perempuan tadi masih bergema di telinganya. Dan di sudut hatinya, ia tahu balasan untuk Sarofa sudah dimulai. "Aku nggak kuat, Minah. Aku nggak kuat." Suara Imas bergetar. Tangannya gemetar sambil merapihkan panci di atas meja warung yang baru saja ia buka pagi itu. Sumina yang duduk di kursi panjang sambil memegang gelas teh hangat menatap prihatin. "Kamu harus kuat, dah. Ritual itu sudah dijalankan. Warungmu sudah kembali bersih. Lihat, nasi nggak basi lagi. Sambalmu normal, lauk juga nggak busuk." Imas menarik napas panjang, menatap wajan yang masih mengepul. Benar, sudah 2 hari ini tidak ada kejadian aneh di dapurnya. Namun ketakutan itu belum benar-benar hilang. Ia tahu sesuatu masih mengintai. Beberapa pelanggan akhirnya datang. Ada yang membeli meski dengan wajah ragu. Ada pula yang hanya lewat, melirik sekilas, lalu memilih warung lain. Bisik-bisik masih terdengar dari tetangga, menuduh, menduga, menghubungkan semua kejadian dengan hal-hal gaib. Semua masih trauma, Minah. Imas mengusap wajahnya. "Kalau keadaan terus begini, aku juga bisa mati pelan-pelan." Sumina menepuk bahunya. "Sabar, Mbak Karto sudah bilang wajah pengirimnya bakal terbuka sendiri. Kamu tinggal menunggu." Imas menunduk. "Tapi aku takut saat wajah itu benar-benar muncul." Malam harinya, kabar buruk beredar cepat. Seorang warga jatuh sakit mendadak. Orang itu terus menjerit. Tubuhnya panas luar biasa. Bahkan katanya mengeluarkan bau gosong. Di warung, beberapa pelanggan membicarakannya. "Kemarin si Wati nengok. Katanya tubuh orang itu kayak kebakar. Padahal nggak ada api sama sekali." "Iya, dia meraung-raung nyebut nama seseorang. Aneh bener. Katanya sih ada hubungannya sama Imas." Bisikan itu sampai ke telinga Imas. Ia hanya bisa memegang dadanya erat, menahan degup jantung yang makin kencang. Keesokan paginya, Sumina datang tergopoh-gopoh. "Imas, kamu sudah dengar? Yang sakit itu Sarofa, adik iparmu." Imas langsung terdiam. Wajahnya pucat. "Sarofa?" Sumina mengangguk cepat. "Iya, aku tadi lewat rumahnya. Rame orang.
Tubuhnya penuh luka merah, kayak terbakar. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang bisa jelasin kenapa obat nggak mempan. Dia cuma teriak-teriak, bahkan nyebut-nyebut nama kamu. Imas jatuh terduduk. Ingatannya langsung kembali pada semua kejadian dan gosip lama. Iri hati yang pernah terlihat jelas di wajah Sarofa, kata-kata pedas yang sering terlontar. Jangan-jangan benar dugaanku kalau itu Sarofa? Suara Imas tercekak. Sumina mendekat. Jangan-jangan betul. Kamu masih ingat kata Mbah Karto? Wajah pengirimnya bakal terbuka sendiri. Sore itu, Imas memberanikan diri datang ke rumah Sarofa. Suasananya mencekam. Orang-orang berkerumun di depan pintu. Dari dalam, terdengar jeritan memilukan. Panas! Panas! Ampun! Ampun! Tetangga yang melihat Imas langsung berbisik-bisik. Ada yang menatap iba, ada pula yang mencibir. Coba masuk dah, ujar Suminah yang ikut mengiringi. Dengan langkah berat, Imas masuk. Di dalam kamar, Sarofa tergeletak. Tubuhnya penuh luka merah seperti terbakar api. Matanya melotot, napasnya tersengal. Dan ketika pandangan itu menangkap sosok Imas, ia langsung berteriak. Imas, ampun! Aku yang nanam tanah kuburan itu di warungmu. Aku yang tabur rambut orang mati di dapurmu. Semua orang terperanjat. Ruangan mendadak hening. Imas mundur selangkah. Tubuhnya lemas. Kenapa, Rofa? Kenapa tega melakukan itu ke aku? Suara Imas pecah. Air matanya menetes. Sarofa menjerit keras. Tubuhnya bergetar. Aku iri sama kamu. Warungmu ramai. Suamimu sayang kamu. Semua orang muji kamu. Sementara aku gak punya apa-apa. Aku cuma pengen lihat kamu jatuh. Tapi sekarang, api ini makan aku sendiri. Suara Sarofa berubah jadi pekikan panjang. Orang-orang menjerit panik. Sebagian keluar rumah, bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Imas jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan tangan. Ia tidak pernah membayangkan adik iparnya sendiri yang tega melakukan hal ini. Sumina memeluk bahunya erat. Dah, sabar. Ini semua sudah terbuka. Pengirimnya sudah jelas. Tinggal kamu kuat atau tidak menerima kenyataan ini. Imas hanya bisa menangis. Perasaan takut, sedih, marah, dan iba bercampur jadi satu. Malamnya Imas duduk sendirian di warung yang sepi. Ia memandangi meja-meja kosong, lalu berbisik lirih. Kalaupun aku selamat, aku sudah kehilangan banyak hal. Bahkan keluargaku sendiri tega ingin menghancurkanku. Langkah kaki Sumina terdengar mendekat. Ia duduk di depannya, meletakkan gelas teh hangat. Perangmu belum selesai, Dek. Kadang, orang yang paling dekat justru bisa merusak paling dalam. Tapi ingat, kamu masih punya harapan. Warungmu sudah bersih, hidupmu bisa bangkit lagi. Imas menatap sahabatnya dengan mata bengkak. Tapi luka ini gak akan hilang. Sumina menggenggam tangannya. Luka gak hilang, tapi bisa sembuh. Kamu cuma harus kuat. Angin malam berhembus lewat jendela. Warung itu masih sepi, tapi jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu. Namun, di dalam hati Imas, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dah, keluar dah, cepat! Sarofa menjerit lagi. Suara Sumina berlari dari ujung jalan. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Imas yang baru saja merapikan panci di warung langsung menjatuhkan sendok di tangannya. Astagfirullah, lagi? Suaranya tercekak. Cepat, semua orang udah kumpul di rumahnya. Sarofa mendelik, pandangannya liar. Imas, ampun, api ini makan aku. Aku gak kuat, aku benci kamu, tapi aku juga takut mati. Tangisan pecah dari sudut ruangan. Ibu-ibu yang menyaksikan hanya bisa menutup wajah. Seorang tetua desa maju mencoba membaca doa dengan suara lantang. Tapi jeritan Sarofa makin keras. Tubuhnya bergetar tidak terkendali. Kenapa aku? Kenapa? Aku cuma pengen lihat kamu hancur, Imas. Air mata Imas jatuh. Ia melangkah maju, meski Sumina mencoba menahannya.
Rah, kamu adik iparku. Aku nggak pernah ingin kamu seperti ini. Kalau kamu iri, kenapa nggak bicara langsung? Kenapa harus begini? Suara Imas pecah. Sarofa tertawa pendek, lalu meraung lagi. Aku mau kamu sengsara. Aku mau kamu jatuh. Tapi ternyata aku sendiri yang hancur. Tubuhnya mendadak kejang. Raungannya berubah jadi serak. Sebelum akhirnya tubuh itu kaku sekejap. Bau hangus memenuhi ruangan. Kulitnya benar-benar gosong, retak-retak. Warga menjerit panik. Ada yang berlari keluar, ada yang beristighfar keras-keras. Imas jatuh terduduk di lantai. Wajahnya basah air mata. Ia tidak percaya, adik iparnya sendiri yang mengirim guna-guna lalu berakhir tragis di depan matanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kampung masih diguncang rasa takut. Gosip beredar kemana-mana. Ada yang bilang itu karma. Ada yang bilang itu hukuman. Ada juga yang meyakini balasan goib benar-benar nyata.